Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah Nihon Bunka pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang Do dan Bushido. Seperti yang Anda lihat, Do adalah jalan, ya, Michi. Jadi Do adalah jalan dan Bushido adalah jalan Bushi. Bushi ini adalah prajurit, ya. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai The Way of the Warrior. Oke, kita langsung masuk. Oke, berikutnya adalah Do, The Spirit of Japan. Ya, ini Do ini banyak digunakan pada kesenian tradisional Jepang, ya, terutama seni bela diri maupun seni estetika. Mungkin teman-teman bisa ingat beberapa cabang bela diri seperti Kendo, ya Kennya pedang, ya Do-nya jalan, jadi The Way of the Sword. Lalu Judo, ya, lalu Karate Do sebenarnya, ya, sebenarnya itu ada dan sebagainya, gitu ya. Lalu seni estetika, ya, misalnya Kado atau mungkin Anda kenal dengan seni Ikebana, gitu ya, seni merangkai bunga, The Way of the Flower, gitu ya. Atau misalnya eh, Sado, ya. Di sini Sado adalah Chanoyu, yang Anda tahu itu Chanoyu, ya. Oke, berikutnya konsep Do mengakar pada masyarakat Jepang. Ya, di dalam masyarakat Jepang, baik dalam cara berpikir secara tradisional maupun modern. Ya, ini Do ini banyak sekali eh, apa digunakan prinsipnya. Seperti apa nanti kita lihat ke depannya. Lalu menggambarkan banyak nilai-nilai budaya Jepang dan mengantarkan banyak wawasan pada cara belajar orang Jepang. Ini yang penting. Kenapa Jepang bisa jadi seperti sekarang? Karena mereka cukup mahir dalam mencari cara untuk belajar gitu ya. Ini yang penting. Oke, berikutnya kita lihat asal mula dari Do. Ya, ini ada dua sumber yaitu Taoisme dan Zen Buddhisme. Adaptasi Taoisme ini memberikan banyak pengaruh pada Do. Ya, kita tahu bahwa Taoisme itu lambangnya adalah Yin dan Yang, ya, di mana tidak ada yang terpotong sempurna. Yang dimaksud kesempurnaan dalam ajaran Taoisme yaitu selalu ada pelengkap. Jadi kebaikan tidak lengkap tanpa kejahatan, begitu juga sebaliknya. Ya. Kesederhanaan, kesempurnaan, disiplin, dan harmoni. Kata-kata utamanya adalah harmoni. Jadi eh, tujuannya adalah menciptakan harmoni. Ya. Tidak pernah ada usaha untuk menanamkan Taoisme pada masyarakat Jepang, tapi terjadi adaptasi dan modifikasi dari paham Taoisme itu sendiri. Nah, masuknya paham Taoisme ini melalui sekolah-sekolah Zen. Ya, Zen ini termasuk salah satu aliran Buddhisme yang masuk dari Cina sejak zaman Kamakura populernya. Ya. Buddhisme sendiri berkembang di Jepang sejak adaptasinya pada abad ke-6, memberikan pengaruh pada masyarakat Jepang hampir pada seluruh aspek kehidupan. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang uh, Zen Buddhisme memang jadi pusat pendidikan begitu. Dulu pusat pendidikan semua berada di kuil. Oke, berikutnya Buddhisme yang berkembang di Jepang merupakan aliran Chang. Ya, Chang ini dalam bahasa Jepang jadinya dibaca Zen. Paham dari Zen ini adalah seperti yang tertulis, the essential truth is incommunicable. Enlightenment and salvation are sought in immediate experience and spiritual peace, and the absolute is found in the phenomenal world. Jadi, kebenaran yang esensial itu tidak dapat dikomunikasikan. Ya, pencerahan dan penyelamatan itu ada dalam pengalaman yang seketika dan dalam kedamaian spiritual. Dan sesuatu yang absolut itu hanya ada di dunia yang fenomenal. Jadi intinya pusing. Intinya memang kebenaran yang esensial itu tidak bisa dikomunikasikan tapi bisa dirasakan gitu ya, dan bisa dialami oleh seorang. Kalau kita mah dalam Islam mungkin hidayah gitu ya. Kalau misalnya kita dapat hidayah tuh nggak, hidayah saya dengan hidayah Anda berbeda gitu. Seperti itu. Lalu
Zen itu sudah mulai diperkenalkan pada masyarakat Jepang oleh biksu bernama Eisai sekitar tahun 1200-an. Kita lanjutkan. Di sini ada karakteristik kesenian tradisional Jepang. Ya, karakteristik ini menunjukkan tahapan-tahapan, gitu ya. Yang pertama adalah tahap pembentukan dan formalisasi pola atau bentuk. Ini disebut tahap Keishikika. Ya, Keishikika itu K-nya dari kata, ya. Mungkin kalau yang ikut karate tahu kata, gitu ya. Ya, di sini katachi, dari kata katachi adalah bentuk, gitu ya. Berikutnya adalah hampuku. Ya, hampuku itu adalah pengulangan secara konstan dari pola atau bentuk. Berikutnya ada Q dan Dan. Ini Q dan Dan adalah penguasaan pola atau bentuk dari alur yang sudah ditetapkan terbagi dalam tingkatan. Jadi, di sini terbagi menjadi tingkatan-tingkatan. Contoh kalau misalnya kita belajar bela diri karate misalnya, itu akan dimulai dari Q9. Jadi kalau Q itu angkanya dari besar ke kecil, sedangkan Dan dari kecil ke besar. Jadi Q9, Q8, sampai Q1, udah Q1 naik dan 1, dan 1, dan 2, dan 3, dan seterusnya. Ya. Lalu ada Kanzen Shugi. Ya, Kanzen Shugi ini adalah penyempurnaan pola atau bentuk dalam keindahan. Jadi, sudah merupakan sebuah prinsip. Jadi, kalau tingkatannya udah tinggi, berarti sudah dianggap sempurna si pola tersebut. Tapi ada satu level lagi, yaitu Toitsu. Toitsu itu melampaui pola. Jadi, makanya aliran karate jadi banyak gitu ya, karena tergantung orang yang belajar. Ketika dia sudah memiliki tingkatan paling tinggi, dia bisa menciptakan jurus-jurus baru, menciptakan perguruan baru, dan dia akhirnya sudah melampaui pola yang ada, membentuk dan menyatu dengannya. Seperti itu. Secara sederhana, kalau kata orang Jepang, itu ada 3 bahasan gitu ya. Kata ni hairu, kata ni jutatsu suru, dan kata kara nukeru. Ya. Masuk ke dalam bentuk, lalu mematangkan bentuk, lalu keluar dari bentuk. Ya. Seperti itu. Ini hampir semua prinsip ini dipakai di semua bentuk kesenian tradisional Jepang. Tapi tidak sedikit masalah-masalah yang berhubungan dengan Do. Yang pertama, standar yang telah ditetapkan lebih penting dari originalitas. Ya, ketika kita belajar, misalnya belajar karate begitu ya, itu harus ngikutin senseinya, harus sama banget sama senseinya gitu ya. Karena ada standar gitu ya. Originalitas di sini tidak dianggap penting. Ya, kita bisa punya originalitas kalau kita sudah melampaui bentuk tadi. Lalu kebanyakan orang Jepang berfokus pada mengikuti alur standar yang ada. Jadi orang Jepang tuh kebanyakan ngikutin arus aja gitu, ngikutin alur aja. Gitu ya. Tidak ada yang berani melampaui standar. Kalau Anda perhatikan kenapa banyak tema-tema anime yang tokoh utamanya panasan, out of the box. Ya, itu karena itu merupakan apa ya, sindiran halus terhadap budaya Jepang yang terlalu monoton sebenarnya. Ya, hampir-hampir jarang kita ngelihat tokoh anime yang tidak tidak muncul gitu karakternya rata dengan yang lain gitu. Semuanya pasti punya karakter yang lain gitu. Ya, dengan karakter sisanya gitu. Nah, orang Jepang tenggelam dalam materialisasi, mulai merupakan ajaran Zen seutuhnya. Nah, orang Jepang zaman sekarang itu berbeda dengan orang Jepang zaman dulu begitu ya. Mereka sekarang sudah menghitung untung rugi, sudah apa ya, tidak tidak apa ya, tidak sesabar dulu dan sebagainya gitu ya. Teman-teman mungkin banyaklah bisa lihat gitu ya di berita-berita atau di mana orang Jepang zaman sekarang sama orang Jepang zaman dulu itu sangat berbeda. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan Bushido atau The Way of the Warrior ya. Nah, Bushido merupakan etika yang terbentuk di kalangan para samurai. Konsepnya sudah ada sejak zaman Kamakura, sejak pemerintahan dibentuk dari Bakufu. Tapi istilah ini dikenal luas setelah zaman Edo. Jadi setelah masuk ke zaman Edo baru istilah ini terkenal luas. Tapi Bushido sendiri ada, tapi nggak disebut Bushido gitu ya, nggak disebut apa-apa gitu ya, cuma etika aja gitu. Nah, tidak hanya terdiri atas seni bela diri dan persenjataan, tapi juga nilai-nilai seperti loyalitas yang absolut pada satu penguasa, kehormatan pribadi yang kuat, pengabdian pada tugas, ya keberanian,
serta mengorbankan diri dalam pertempuran bila perlu. Nah, mungkin teman-teman juga tahu kalau misalnya samurai itu bukan pedang ya, tapi orang. Samurai itu sebuah profesi. Nah, samurai ini mereka punya tuan tanah yang namanya daimyo. Nah, si daimyo ini yang menguasai sebuah area begitu. Nah, kalau misalnya si daimyo ini tewas, wafat gitu ya, samurai-samurai yang memiliki kesetiaan tinggi akan ikut mati bersamanya, gitu ya. Ya, apakah melakukan jisatsu, ya, harakiri, atau apa menjerumuskan diri ke dalam peperangan yang yakin tidak akan menang, bertarung sampai dalam penghabisan, gitu ya. Nah, tapi kalau eh, samurainya lemah, gitu ya, pemahaman Bushido-nya lemah, dia akan langsung berpindah pihak kepada penguasa yang baru, seperti itu. Ya, nah ini Bushido ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Zen Buddhisme. Ya, lalu Bushido terutama pada zaman Edo dipengaruhi Konfusionisme. Ya, terutama mengenai kesetiaan dan kemanusiaan. Jadi kalau Zen Buddhisme itu karena prinsipnya Taoisme gitu ya, itu semuanya harmonis, harus harmonis. Ya, harus saling, pokoknya harus sistem itu harus sempurna gitu. Nggak ada sistem yang sempurna dalam artian satu pihak saja baik-baik semua. Pasti ada kacaunya sedikit ya, ada keras ada lembut seperti itu ya. Itu ketika ada konfusionisme maka mulailah ada gimana cara bertata krama kepada orang dan orang gitu, itu secara sosial lebih dibahas ya. Lalu kode Bushido yang populer itu ada 7 kalau misalnya cek di internet. Seven Virtues of Bushido itu disebutnya itu ya. Ini bisa dilihat, Anda bisa baca sendiri ya. Ini dalam bahasa Inggris. Ini dalam bahasa Indonesia. Ini menurut Nitobe Inazo ya. Udah lama ini teorinya. Yaitu ada kebenaran, keberanian, kebajikan, penghormatan, ketulusan, kehormatan, dan loyalitas. Ini 7 yang utama tadi. Lalu ditambah lagi sama Nitobe ada kendali diri atau Jisei. Lalu ada beberapa lagi yang berkata, menambahkan lagi ada pengabdian tanpa pamrih, lalu kebijaksanaan, dan penghargaan pada persaudaraan. Yang 3 lagi ini memang tidak terlalu populer sih ya. Yang populer itu sampai yang saya warnai biru saja di sini. Nah, dari prinsip Bushido ini ya, kita lihat dari masa ke masanya ya. Pada zaman Edo itu Bushido mulai dikenal dan digunakan, lalu ketika di saat ini Jepang dikuasai oleh Tokugawa ya, shogunate, dan samurai memegang peranan penting dalam masyarakat Jepang pada saat itu. Lalu ketika masuk zaman Meiji, ketika modernisasi datang dan Jepang terpaksa harus membuka pintu perdagangannya dengan negara-negara internasional, maka Bushido mulai bergeser ya. Selama Jepang melakukan sakoku ya, sakoku atau politik tutup diri selama 350 tahun di era Tokugawa itu, mereka tidak menerima perdagangan dengan asing kecuali dengan 3, itu Belanda, Spanyol, dan Portugis. Itu masuknya dari Fukuoka. Cuma 3 negara itu aja yang diizinkan masuk ke Jepang karena perkembangan ilmu pengetahuan. Dan sains pada saat itu dipegang sama 3 negara itu. Tapi sisanya di blok, Inggris di blok, ya. Lalu ya sisanya negara-negara lain di blok selama 350 tahun. Nah, ketika Inggris mulai masuk, disitulah modernisasi mulai masuk ya. Nah, terus paham Bushido mulai terimplikasi pada militer Jepang. Militer diperbaharui ya, mulai ada keinginan untuk ekspansi-ekspansi daerah begitu ya. Disinilah di era Taisho dan Showa itu dimulailah ya agresi-agresi Jepang keluar, menang perang lawan Rusia, lalu menjajah Cina dan Korea, dan ya salah satunya ke Indonesia itu di zaman Showa. Nah, tapi setelah pasca perang zaman Showa,
dan Heisei terutama, makna Bushido mulai pudar namun beberapa esensinya masih tersisa pada masyarakat Jepang. Bagaimana dengan Reiwa? Ya, Reiwa baru berjalan setahun, kita lihat saja ke depannya akan seperti apa. Oke, materi dari saya sampai sini. Berikutnya kita akan diskusi ya, bagaimanakah masyarakat Jepang saat ini menurut Anda? Lalu sejauh mana prinsip Bushido masih diterapkan? Dan bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Adakah prinsip Bushido yang juga terdapat dalam nilai-nilai masyarakat Indonesia? Silahkan kita mulai diskusi ini. Oke, terima kasih. Presentasi ini selesai. Anda bisa baca daftar pustakanya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.